Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Buka Gas. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai sistem pengereman Suzuki Address. Lebih tepatnya rem depan. Yang kata sebagian besar pemilik Suzuki Address, termasuk saya sendiri, bahwa rem depan itu dirasa kurang pakem, sehingga kurang mumpuni untuk penggunaan sehari-hari. Terutama saat penggunaan di lingkungan kemacetan ya, stop and go, dan saat membutuhkan hard braking, terutama ketika touring yang kecepatannya memang di atas kecepatan harian. Ini selang rem bawaannya yang bahannya dari karet. Rencananya saya mau menggantinya dengan selang rem aftermarket dengan tipe braided. Seperti yang kita sudah tahu bahwa cara kerja rem hidrolik adalah pengaplikasian tekanan pada master rem yang akan diteruskan ke arah kaliper, di mana pada akhirnya kaliper akan menekan kanvas rem ke arah piringan cakram. Selang rem berbahan karet memiliki losses atau rugi-rugi, yaitu tekanan tidak hanya diteruskan ke arah bawah, tapi juga terbuang ke arah samping. Hal ini karena bahan karet itu sendiri yang bersifat elastis, sehingga bisa memuai. Ditambah lagi apabila minyak rem semakin panas, maka losses akan semakin besar karena karet bisa semakin memuai, yang pada akhirnya dapat menurunkan performa pengereman. Ini selang remnya merek TDR dari toko resmi Mitra 2000 Official. Kita langsung buka aja. Saya beli warna silver dengan ujung warna kuning. Seperti ini ya kemasannya. TDR brake hose 35 inci, websitenya tdrracing.com. Kabel rem dengan material stainless steel wire untuk peningkatan performa pengereman. Sekilas untuk buku manualnya, di sini ada official WhatsApp dari TDR ya. Dan juga berbagai kategori produk dari TDR, ada handling, power, style, dan juga maintenance. Dapat hadiah stiker juga nih, ada One Team, TDR, MotoGP Mandalika, dan TDR High Performance Technology. Untuk pemasangannya saya percayakan pada sebuah bengkel di Ciputat, Tangerang Selatan yang namanya Aldi Motor. Bisa kalian cari ya di Google Maps. Nah, pertama yang harus dibuka itu adalah batok depannya nih. Ada 5 baut yang harus dibuka. 4 baut ada di posisi dashboard, dan satu lagi ada di bawah lampu utama. Setelah baut terbuka, tinggal dicongkel aja nih batoknya pakai obeng. Lalu dilepas soket lampu utamanya. Setelah itu bisa langsung dicopot, terus udah bisa langsung kelihatan nih master rem beserta baut dari selang remnya. Berikutnya kita lepas bodi depan nih. Nah, ada 2 baut yang harus dilepas. Bodi tersebut juga sebagai dudukan plat nomor ya. Dan juga untuk mengakses aki yang terpasang di depan. Tinggal dicongkel aja nih setelah baut yang terbuka. Nah, di sini kita sudah bisa melihat selang remnya secara keseluruhan ya dengan lebih jelas. Berikut penjepitnya juga, di mana penjepit tersebut berfungsi untuk menjaga selang rem agar tidak mengganggu pergerakan dari stang motor. Selanjutnya kita buka penjepit yang di bagian bawah. Nah, ini sedikit membutuhkan tenaga nih, dan harus dibantu dengan tang untuk membukanya. Lalu ada satu penjepit lagi di bagian pangkal shockbreaker nih. Berikutnya tinggal kita kendurkan ya baut di bagian master remnya. Karena baut ini lumayan kencang ya, jadi sedikit mengubah posisi handle rem, tinggal dibalikin aja nih. Oh iya, kenapa saya memutuskan untuk mengganti selang remnya terlebih dahulu, dan bukan bagian yang lain? Menurut referensi yang saya dapat, bila budget kita terbatas, maka bagian yang bisa diganti terlebih dahulu adalah selang remnya. Karena dengan selang rem yang bagus, maka dapat memaksimalkan kinerja dari master dan kaliper yang sudah ada, dengan cara meminimalkan losses tekanan. Selang rem bertipe braided seperti yang saya pasang ini terbuat dari bahan stainless steel yang lebih tahan terhadap perubahan bentuk, bahkan saat suhu meningkat karena minyak rem yang semakin panas. Bila nantinya diinginkan performa rem yang lebih tinggi lagi, dan memang budgetnya mendukung, maka dapat lanjut untuk mengupgrade bagian master dan kalipernya. Untuk upgrade bagian master dan kaliper sebaiknya dilakukan bersamaan, tidak bagian masternya dulu ataupun kalipernya dulu. Kenapa harus bersamaan? Karena agar tidak timpang antara kinerja master dengan kalipernya. Dan juga agar kinerja rem yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk bagian disk itu sifatnya opsional, bisa menggunakan disk yang sudah ada ataupun mengupgrade ke diameter yang lebih besar. Dan tidak ada urutan khusus ya, apakah harus duluan atau belakangan, itu sifatnya bebas-bebas aja.
Nah, ini selang rem bawaan pabriknya nih. Mungkin sementara akan saya simpan aja ya. Lanjut pemasangan baut di bagian kaliper. Untuk pemasangannya sedikit membutuhkan penyesuaian posisi agar tidak terganjal katup pembuangan minyak rem, sehingga harus sedikit dimiringkan ke arah kanan seperti ini. Berikutnya tinggal dikencangkan kembali bautnya. Nah, untuk pengencangan baut ini harus benar-benar kencang, karena kalau tidak maka minyak rem akan rembes. Lanjut pengencangan baut di bagian masternya, sambil dipompa terus agar minyak remnya turun. Setelah itu dibuka sedikit katupnya agar minyak rem keluar dan tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian ditutup kembali dengan rapat. Lanjut membuka tutup master rem untuk dilakukan penambahan minyak rem. Karena minyak rem sudah banyak yang turun ke selang yang baru dan juga yang terbuang, sehingga perlu dilakukan penambahan. Ini minyak rem yang digunakan bermerek Jumbo dengan spesifikasi DOT 3. Dituangkan hingga di atas garis minimal. Kemudian ditutup kembali dan dipasang kembali part-part yang tadi dilepas. Tidak lupa dites dulu nih sama montirnya, apakah sistem rem sudah benar-benar bekerja dengan baik. Oke, selesai juga nih akhirnya. Sekarang saatnya saya tes jalan. Setelah beberapa kali pengujian pengereman yang saya lakukan menggunakan rem depan, baik itu saat melewati polisi tidur maupun jalan menurun, terasa bahwa rem depan ini meningkat dibanding dengan sebelumnya. Tuas rem terasa lebih padat dan pengereman menjadi lebih pakam dan presisi dibanding dengan sebelumnya. Hal ini juga meningkatkan percaya diri saya saat melakukan pengereman, dan feeling tersebut tentunya sangat penting ya bagi seorang rider. Walaupun peningkatan performanya tidak sampai taraf yang signifikan, namun kinerja rem depan saat ini bagi saya sudah sangat cukup untuk penggunaan harian, atau mungkin juga touring dengan speed yang tergolong touring santai ya. Baik, sekian dulu video kali ini mengenai pemasangan selang rem TDR bertipe braided pada Suzuki Address. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.